Selamat berjumpa kembali para sahabat Insani pada hari Jumat ini. Kembali lagi saya Pak Sofis menjumpai Anda semua di hari Jumat 9 September hari ini. Kita diajar bersama-sama tentang mengoreksi diri dan mengoreksi sesama kita. Mari kita mohon berkat Tuhan untuk permenungan kita hari Jumat penuh rahmat ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau senantiasa membawa kami untuk semakin sempurna, semakin baik, semakin maju. Dan Engkau bersabda, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu di surga sempurna adanya. Tuhan berkati kami untuk permenungan hari ini demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Mungkinkah seorang buta membimbing orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak melebihi gurunya, tetapi orang yang sudah tamat pelajarannya akan menjadi sama dengan gurunya. Mengapa engkau melihat selumbar dalam mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak kau ketahui? Bagaimana mungkin engkau berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar dalam matamu, padahal balok dalam matamu tidak kau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Insani, setiap kali saya menghasilkan sebuah teks yang baik, yang selesai diketik, selesai ditulis, lalu kemudian teman-teman bersedia untuk membaca dan mengoreksinya, maka teks itu, tulisan itu semakin baik dan semakin sempurna. Semakin banyak yang mengoreksi tulisan itu, maka tulisan itu semakin baik dan menuju kesempurnaan. Itulah sebuah teks, itulah sebuah hasil karya tulis. Sebuah karya tulis, semakin banyak pembaca yang mengoreksinya, semakin tulisan itu menuju kesempurnaan. Hidup kita pun demikian. Semakin kita belajar untuk mengoreksi diri kita ini, semakin kita belajar untuk memeriksa diri kita ini, semakin kita belajar untuk mengevaluasi diri kita ini, semakin kita mampu untuk memperbaiki diri ini, maka kita semakin belajar untuk menjadi sempurna. Tuhan Yesus dalam bacaan Injil juga memberikan pesan hari ini. Keluarkanlah dahulu balok dalam dirimu, maka engkau dapat mengeluarkan selumbar dalam mata sesamamu. Pesan ini mau mengatakan kepada kita semua, memperbaiki, mengoreksi, mengedit, menyempurnakan adalah sebuah cara yang luar biasa untuk memperbaiki diri kita ini. Semakin kita mampu memperbaiki diri kita ini, semakin kita belajar mengoreksi diri kita ini. Semakin kita mampu dan rendah hati untuk mengoreksi diri ini, kita semakin belajar menjadi sempurna. Yang kedua, syarat untuk bisa dan mampu mengoreksi diri kita ini, memperbaiki diri, adalah kerendahan hati. Rendah hati membuat kita mampu menyapa diri ini, saya adalah orang yang lemah, saya mempunyai banyak kekurangan, saya harus memperbaiki diriku. Dan dengan demikian saya mampu menjadi contoh bagi sesama saya. Bukan mengajari dengan kata-kata, tetapi mengajari dengan contoh dan teladan. Itulah yang paling berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, kemauan kita untuk hidup bersama memacu kita juga untuk peduli pada sesama kita. Kepedulian itu melalui tindakan kita, mengoreksi diri, mengoreksi sesama kita. Mungkin yang paling baik adalah melalui keteladanan. Maka Yesus selalu mengajarkan, aku telah memberikan keteladanan kepadamu, agar engkau pun melakukan hal yang sama. Keteladanan telah diberikan oleh Tuhan Yesus, dan kita pun mampu menjadi teladan bagi sesama kita. Dengan cara itulah kita mampu mengoreksi diri kita ini, dan kita bersama-sama sesama kita menuju pada kesempurnaan.
hendaklah engkau mampu memperbaiki diri, dan semakin memperbaiki, kita semakin sempurna. Dan Tuhan bersabda, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu di surga sempurna adanya. Tuhan memberkati Anda untuk memiliki niat suci, memiliki niat baik, belajar menyempurnakan diri. Tuhan memberkati selalu. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah dan renungan hari ini. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Pius Octavianus. Semoga Pastor senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.